Dengan iman Rahab percaya hidup berubah. Kita yang buta kini dicelikan, disucikan oleh Yesus di atas kayu salib. Bercucur darah, Dia telah dikorbankan, bangkit dari kubur berbagi kemuliaan. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah gelap. Kita dipilih. Kisah hidupmu tertulis di surga. Jika kita hidup dalam Dia, patuh dan taat, bersyukur akan kasih karunia yang Tuhan beri. Mari kita bangkit dan berikan yang terbaik. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah kelam. Kita dipilih. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Dia siapkan dirimu untuk rencana besar-Nya. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah gelap. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah gelap. Kita dipilih. Kita dipilih. Kita dipilih. Gather in this place, it's only by your grace. You have taken us, you have sheltered us. Gather in this place, it's only by your grace. We will overcome until His kingdom comes. Not because of who I am in the past, it's all because of your love for me and surpass. We are chosen to be His people. We are chosen as His sons. We are chosen to fight His battles. We
are chosen for His lasting love. Gather in this place, it's only by your grace. You have taken us, you have sheltered us. Gather in this place, it's only by your grace. We will overcome until His kingdom comes. Not because of who I am in the past, it's all because of your love for me unsurpassed. We are chosen to be His people. We are chosen as His sons. Chosen to fight His battles. We are chosen for His lasting love. Whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. I am chosen. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. I am chosen. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. I am chosen. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. I am chosen. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. We are chosen to be His people. We are chosen as His son. We are chosen to fight His battles. We are chosen for His lasting love. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi, brothers and sisters, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah Gereja Kristus di Indonesia, Kota Tangerang, edisi online. Pada pagi hari ini ada dua pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan saudari. Yang pertama, akan diadakan Young Person Class atau kelas Kristen muda setelah ibadah ini pada pukul 11.30 sampai 12.30. Kedua, untuk brothers, bapak-bapak, minggu depan pada hari Sabtu 30 Mei kami akan mengadakan Men's Forum Community. Pembicara kami adalah Stanley Durmoney, Montreal Church of Christ Evangelist. Beliau akan berbicara mengenai bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, sebelum ibadah dimulai, mari kita mempersiapkan sikap kita yang benar untuk beribadah. Mari kita berpakaian baju rapi selagi datang untuk beribadah di hari Minggu. Brothers and sisters, mari kita mempersiapkan roti dan anggur untuk pengunjung. Untuk persembahan bisa langsung dikirimkan ke rekening yang tertera di layar ini. Dan yang terakhir, saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman dari pelajaran hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.
the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this the source of patience, Jesus forsake your die. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, rest forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that storm was moved for good, for the Lamb had conquered death. The death rose from their tombs, and the angels starting on, for the soul for who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel's good of all shall not kneel, shall not faint. By His word and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, rest forever to the King of Kings. Rest forever to the King of Kings. Selamat pagi, Shalom. Sangat luar biasa hari ini dengan pujian penyembahan yang luar biasa yang dinyanyikan oleh saudari kita Rosi dan membuktikan bahwa Yesus adalah Raja segala Raja. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di 1 Timotius pasal yang ke-6, dimulai dengan ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Mari kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan, untuk sama-sama fokus hanya untuk menyembah Dia. Semua kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
Terpujilah nama Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang Kau berikan pada kami. Kami ingin terus Tuhan mengikrarkan Tuhan. Mengikrarkan terus menerus bahwa Engkau Yesus ada Raja di atas segala Raja. Dan bagi kami Tuhan, Engkaulah Tuhan yang patut dan layak kami sembah Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, kami dengan segenap hati, kami ingin menyembah Engkau Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Kami ingin bersatu hati Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau saja. Biarlah kami semakin dekat Tuhan, semakin melihat janji Engkau begitu nyata dalam hidup kami. Kiranya Engkau sertai Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang kami permuliakan, yang kami sembah dan kami puji Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semuanya kita untuk bangkit berdiri, untuk sama-sama untuk menyembah Dia, karena Dialah pribadi yang mengenal hati kita. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami Tuhan, dan tiada tersembunyi bagimu Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami Engkau tahu. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Sama-sama kita menyanyikan, katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan Tuhan menunggu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu jiwa kami Tuhan kepada Engkau. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
sembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami ingin tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat silakan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Gak terasa ini udah bulan kedua ya, sudah bulan kedua kita terkurung di rumah masing-masing dan belum bisa bersama-sama ibadah lagi di gereja. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi sukacita kita bahwa kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah meskipun melalui online. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita hidup dalam pertobatan kita. Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi dalam setiap pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Jemaat, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Allah di surga, bersyukur Tuhan dan berterima kasih kalau Engkau adalah Allah yang begitu setia Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan kondisi seperti sekarang ini Tuhan, kondisi yang tidak mudah Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan Tuhan, baik secara finansial, mungkin juga secara kesehatan. Ada keluarga-keluarga yang tidak bisa berkumpul Tuhan, orang tua tidak bisa bertemu dengan anaknya Tuhan, keponakan tidak bisa bertemu dengan pamannya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa ini semua masih di dalam kontrol-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa semuanya masih tetap di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan tugas kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, adalah untuk kami bisa terus beriman hanya kepada-Mu Tuhan. Untuk kami bisa terus mengandalkan harapan kami hanya kepada-Mu. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan menggali lagi Tuhan, akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan hati kami, siapkan hati kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang lembut Tuhan. Dan kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang saya katakan Tuhan bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam hati-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya, selama sebulan ini kita udah belajar tentang One Master. Itu lebih tepatnya membahas mengenai memilih Tuhan atau kita lebih memilih Mamon. Kita bisa baca di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bicara soal Mamon, saya ingat saya ini dulunya adalah orang yang sangat cinta uang. Dulu saya ingat saya sering nonton acara ini di CNBC ya, saya nontonnya di internet sih lebih tepatnya. Itu judulnya The Profit. Ini pembawa acaranya namanya Marcus Lemonis. Dia ini adalah seorang pebisnis yang sukses, pebisnis yang kaya raya, dan yang terutama saya pengen jadi dia bukan karena sekedar dia sukses dari bisnis yang dia bangun, tapi dia membeli bisnis-bisnis yang lain. Jadi dia juga seorang investor. Dan itu adalah cita-cita saya dari dulu. Saya ingin jadi seorang investor, seorang passive income, membeli usaha-usaha yang sudah hampir bangkrut, yang tapi masih potensial. Ya, itu jadi cita-cita saya zaman dulu. Nah, tapi hari ini kita mau bahas the profit juga. Judul khotbah saya hari ini ada the profit juga, tapi profit dari Alkitab. Kira-kira ada nggak profit keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita mengikuti firman Tuhan?
Kalau tadi di Matius dibilang bahwa kita nggak bisa ikut Mamon dan kita nggak bisa ikut Allah, kita harus pilih salah satu. Tapi kalau misalkan dikatakan Mamon itu biasa identik dengan keuntungan, keuntungan itu identik dengan Mamon. Bagaimana dengan Allah? Ada nggak keuntungannya kalau kita ikut Allah? Oke, kita baca bersama-sama dari 1 Timotius 6 ayat 3 sampai ayat 10. Oh ya, sebelumnya saya mau ceritakan. Jadi seperti acara The Prophet tadi, banyak orang-orang yang berusaha dengan segenap hati mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan demi keuntungan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak juga orang-orang Kristen saat ini yang ikut Tuhan, itu tujuannya supaya dia lebih diberkati lagi pekerjaannya, atau mungkin bisnisnya, supaya dia jadi lebih kaya lagi, supaya dia jadi lebih hebat lagi. Nah, hal ini sebetulnya juga pernah terjadi di jemaat di Efesus. Di dalam suratnya, Paulus dengan tegas pada saat itu menegur pemimpin-pemimpin palsu yang ada di sana, yang memanfaatkan gereja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kita baca di 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, hari ini saya mau ngajak untuk kita semua merenung. Kita introspeksi lagi. Apa yang kira-kira menjadi motivasi kita datang ke gereja? Apakah Allah ataukah Mamon? Dulu saya datang ke gereja, itu saya berharap Tuhan bless bisnis saya supaya makin bertumbuh. Saya masih ingat dulu saya sama istri saya itu, kami bikin sebuah dream book. Nah, itu isinya gambar-gambar barang-barang harta kekayaan yang kami inginkan. Ada rumah, ada mobil, dan segala macam. Bahkan nggak cuma bikin dream book, beberapa gambar kami potong dan kami tempel di tembok rumah kami. Di kamar tidur kami. Jadi begitu kami bangun tidur, yang pertama kami lihat itu langsung impian kami. Ada rumah, ada mobil. Dan habis lihat itu biasanya kami langsung afirmasi. Kami bayangkan itu bisa tercapai, bisa terwujud. Kami bisa punya itu semua. Dulu saya pikir ini cara untuk membuat saya jadi termotivasi. Dan memang saya jadi termotivasi dan saya jadi punya semangat lebih. Jadi mau gagal berapa kali pun saya bangkit lagi, gagal lagi saya bangkit lagi. Namun sekarang saya sadar bahwa kenyataannya hal ini justru membuat saya terpenjara dengan semua impian-impian itu. Ini tepat seperti yang ditulis di surat Paulus di ayat 9 tadi. Yang mengatakan, tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dulu saya pikir ini, saya merasa hebat, saya merasa begitu termotivasi dengan impian-impian saya, dan saya merasa hidup saya jadi lebih hidup. Namun kenyataannya enggak. Karena setiap hari yang saya pikirkan hanya impian-impian saya. Dan lambat laun pun tanpa saya sadari, pernikahan kami pun jadi mulai berantakan karena impian saya lebih penting daripada istri saya. Kita bisa belajar dari Salomo. Kita baca bahwa di Alkitab
Salomo ini adalah orang yang raja yang sangat kaya raya. Bahkan dikatakan tidak ada raja yang sekaya dia sebelum Salomo, dan tidak akan ada lagi raja yang kaya dia, yang lebih kaya dari dia setelah Salomo. Jadi Salomo ini adalah orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia. Nah, sekarang saya ingin kita coba bayangkan istana yang megah, istana Salomo ya. Jadi kita bayangkan dengan ada tempat tidur dan segala macam. Pokoknya itu istana yang megah sekali, ada emas dan segala macam. Tapi ini dengan desainnya zaman itu ya, di zaman bangsa Israel pada saat itu. Dan juga ada kereta kuda kencana. Waduh, jadi ada kereta kuda buat kendaraan, kudanya ada banyak. Berarti ada kandang kudanya juga harusnya. Ya, kemudian kita bayangkan juga satunya kos-kosan sederhana, sempit, tapi ada AC sama wifi-nya. Kira-kira kalau sekarang kita suruh pilih, mana yang kita pilih? Kita pilih kos-kosan yang ada wifi dan ada AC-nya, atau kita pilih istana yang megah tadi, tapi nggak ada wifi dan nggak ada AC? Kalau saya secara pribadi, dan saya percaya mungkin kebanyakan kita ya, pasti kita akan pilih kos-kosan yang ada wifi-nya. Nggak ada rumah ada wifi pun nggak apa-apa. Kalau sekarang mungkin zaman sekarang seperti itu, wifi penting banget. Nah, artinya apa? Artinya kehidupan anak kos zaman sekarang lebih nyaman daripada Raja Salomo. Anda bayangin Salomo zaman dulu dengan semua kemegahannya kalah sama anak kos-kosan zaman sekarang. Dia nggak punya wifi, dia nggak punya handphone, nggak ada laptop, nggak ada TV kabel, nggak ada itu semua. Kalah sama anak kos-kosan. Hal ini membuktikan bahwa harta dunia itu tidak bisa memberikan kelegaan sesungguhnya, seperti yang dibayangkan kebanyakan orang dunia. Karena dunia ini terus berkembang dan harta tidak akan pernah bisa memberikan manusia kepuasan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Harta dunia tidak akan pernah cukup, teknologi maju terus. Semua yang lama akan menjadi usang dan udah gak menarik lagi. Selalu ada yang baru. Jadi gak pernah bisa kita dapatkan kepuasan kalau kita terus mengandalkan harta atau mamon. Mamon tidak pernah bisa memberikan kelegaan. Terus apa? Allah bisa. Allah sanggup. Seperti yang tertulis di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan menawarkan satu tempat peristirahatan dan kelegaan untuk kita manusia. Kelegaan yang ditawarkan Tuhan berbeda dengan yang dunia tawarkan. Yang dunia tawarkan mungkin sementara, seperti tadi cerita Salomo. Zaman itu dia megah, dia mewah. Zaman ini sekarang, siapa yang mau naik kereta kuda ke kampus? Parkirnya ribet, motor butut masih lebih baik daripada naik delman. Dan mari sekarang kita jadi introspeksi, mungkin kita bertanya-tanya, jadi kelegaan seperti apa sih yang Tuhan tawarkan? Kelegaan seperti apa? Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 6. Di situ dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau di versi NET-nya, ibadah di sini disebutnya adalah godliness, dan rasa cukup disebut sebagai contentment. Kalau kita cek ke bahasa Yunaninya, godliness ini adalah eusebia, yang artinya adalah ketaatan terhadap Tuhan. Contentment artinya adalah austarkeia, yang artinya adalah rasa puas akan bagiannya, atau bisa kita sebut juga sebagai rasa syukur. Berarti 1 Timotius 6 ayat 6 bisa juga diterjemahkan seperti berikut. Memang ketaatan terhadap Tuhan itu kalau disertai rasa syukur memberi keuntungan yang besar. Amin. Jadi sekarang di sini kita jelas bahwa ternyata ketaatan disertai dengan rasa syukur akan mendapatkan profit, keuntungan. Nah, keuntungan apa maksudnya? Maksud Paulus keuntungan yang kayak gimana sih? Kita lihat di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Keuntungan kita sebagai seorang murid Yesus adalah pengenalan akan Kristus itu sendiri. Taat kepada firman Tuhan, disertai dengan rasa syukur dalam kita menjalani setiap proses pemurnian, setiap pergumulan yang kita hadapi setiap hari, akan mengakibatkan pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh. Pengenalan kita akan Kristus akan bertumbuh. Dan pengenalan akan Tuhan itu memberikan kelegaan yang sesungguhnya bagi manusia. Kita bisa belajar dari para rasul. Memangnya seperti apa sih kalau kita bisa kenal Tuhan itu kelegaan yang dimiliki itu seperti apa? Para rasul, karena pengenalan mereka akan Tuhan tidak ragu-ragu, kehilangan nyawa mereka karena bersaksi tentang Tuhan. Mungkin sekarang kita bisa renungkan hal apa di dunia ini yang demi itu terwujud kita rela kehilangan nyawa kita. Atau siapa? Ada nggak orang di dunia ini yang demi dia kita rela kehilangan nyawa kita? Kita bisa belajar bahwa para rasul begitu mengasihi Tuhan. Mungkin nggak kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Tidak mungkin. Para rasul berani lakukan itu semua karena dia begitu mengenal Tuhan. Mereka begitu mengenal Tuhan. Dan hari ini kita sebagai murid Yesus, itu pun yang seharusnya kita miliki, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Mari kita belajar lagi dari seorang raja Israel, yaitu dari Daud. Kita lihat di Mazmur 144 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Amin. Kita tahu bahwa selama Daud hidup itu tidak selamanya dia di kondisi yang nyaman. Dia banyak mengalami kesukaran. Bahkan sebelum dia menjadi raja, dia dikejar-kejar Saul. Kesana sini dikejar-kejar, dia gak punya tempat tinggal. Tapi pengenalan Daud akan Tuhan membuat dia ketika dia hadapi itu semua, dia mengandalkan Tuhan. Hari ini gak jarang kalau kita ketemu orang, kita bilang bahwa kita percaya Tuhan akan bekerja, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Orang akan bilang bahwa, iya tapi kan tetap harus usaha. Ya kan tapi kan tetap juga kita, kalau ini kan yang tanggung jawab kita tetap harus ini sendiri. Enggak salah menurut saya, memang kita tetap harus melakukan sesuatu, kita harus bertindak, kita harus bertanggung jawab. Tapi kalau kita lakukan itu tidak bersama dengan Tuhan, itu akan sangat sulit sekali. Artinya kita hanya andalkan kekuatan kita sendiri. Artinya kita tidak mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, nggak perlu disuruh, pasti kita akan andalkan Tuhan. Karena kita tahu dia unlimited. Kita baca cerita, Tuhan membelah Laut Merah. Tuhan jadi membuat Samson jadi orang yang sangat kuat. Kita baca sejarah begitu banyak tentang Tuhan. Tapi kenapa sulit sekali untuk kita mengandalkan? Kalau kita sudah betul-betul mengenal Tuhan, seharusnya nggak demikian. Pengenalan Daud akan Tuhan membuatnya bisa dengan begitu nyamannya berlindung kepada Tuhan. Dan inilah sukacita kelegaan sesungguhnya bagi seorang murid Yesus. Bukan lagi soal kesuksesan duniawi. Sekarang kita bahas, kalau kita lihat sekarang, kita menjadi murid Yesus, menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Bukankah seharusnya kita hidup serupa seperti Kristus? Namun juga bukan berarti bahwa murid Yesus karena mengandalkan Tuhan terus jadi bermalas-malasan hidupnya. Bukan. Tapi justru seorang murid Yesus adalah orang-orang yang sangat rajin, orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kita lihat di Markus 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Murid Yesus harus bersinar dalam pekerjaan mereka dengan cara melakukan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang firman Tuhan katakan, untuk menjadi terang dan garam dunia. Kalau hari ini kita katakan kita adalah seorang murid Yesus, tapi kita korupsi di tempat kerja kita, itu saya sudah menandakan bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan.
Kita merasa kurang, selalu merasa kurang sehingga kita ingin ambil yang bukan milik kita. Kita bilang kita murid Yesus, tapi kita curang dalam berbisnis. Artinya kita juga tidak mengandalkan Tuhan. Artinya kita masih terikat dengan mamon. Artinya dunia itu masih penting banget buat kita. Sehingga kita takut dan khawatir andai kata kita tidak berhasil mendapatkan kesuksesan kita. Karena kita pikir hidup kita yang kontrol. Kita pikir semuanya dalam kendali kita. Dan kita pikir bahwa Tuhan gak bisa lakukan apa-apa. Seorang murid Yesus seharusnya tidak lagi terikat dengan kenyamanan di dunia ini. Karir seorang murid Yesus yang bertumbuh itu adalah akibat karena kita melakukan pekerjaan kita dengan jujur dan bertanggung jawab. Bukan karena dikejar. Saya berasa sebagai seorang murid Yesus, kita memiliki tanggung jawab. Bukan lagi tentang diri kita lagi. Karena kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Yesus, artinya kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Dia. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Ada tanggung jawab yang kita emban. Kita buka di 1 Timotius 6 ayat 11-12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Menjadi pengikut Kristus bukan tentang ritual keagamaan. Dulu saya pikir jadi Kristen adalah tentang ritual. Datang ke gereja hari Minggu, Natal, Paskah, berpuasa pada waktu berpuasa. Saya pikir itu semua. Tapi ini lebih dari itu semua. Menjadi murid Kristus bukan juga tentang moral baik. Bukan tentang kemanusiaan. Lebih dari itu semua. Mari kita renungkan. Gimana caranya hari ini kita bisa mengenal Yesus? Kenapa hari ini kita bisa mengenal Yesus? Bukankah kita mengenal Dia melalui firman yang tertulis di dalam Alkitab kita? Pernahkah kita berpikir bagaimana Alkitab ini bisa sampai ke tangan kita? Bukankah karena penginjilan yang dilakukan oleh para rasul? Bukan tiba-tiba Alkitab ada di tempat kita. Bukan tiba-tiba kita bisa baca Alkitab dan tiba-tiba udah terkumpul lengkap. Sadar gak kita bahwa para rasul harus kehilangan bukan hanya kenyamanan duniawi mereka, tapi bahkan mereka kehilangan nyawanya demi mereka menjadi saksi-saksi Kristus, demi Injil bisa tersebar. Sebagai murid Yesus di masa ini, bukankah seharusnya kita mencontoh iman para rasul? Seperti yang tertulis dalam buku Ibrani, pasal 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Para rasul mencontohkan bagaimana mereka sudah memutuskan untuk menyembah Allah dan bukan mamon. Dan sebagai murid Yesus, kita memiliki pertandingan yang sama dengan para rasul. Pertandingan yang harus kita selesaikan. Perkara mamon adalah perkara yang kecil dan perkara besar adalah perkara kerajaan Allah. Kalau hari ini kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk kita hidup sebagai murid Yesus. Itu adalah satu keuntungan buat kita. Tapi kita tidak hanya berhenti di situ. Kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita ingin berjalan bersama Dia. Bukan hanya sekedar kita datang ke ritual keagamaan dan kemudian kita mati tanpa kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita hanya tahu bahwa Tuhan adalah menjadi manusia bernama Yesus, kemudian mati di kayu salib untuk dosa saya dan saya dibaptis di dalam nama Dia. Amin. Kemudian saya mati. Apa gunanya saya menjadi seorang murid Kristus, menjadi seorang murid Yesus? Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Yesus. Mari sebagai murid-murid Yesus kita fokus pada perkara besar dan mengatur mamon, bukan justru kita takluk kepada mamon dan meragukan Allah. Sekian sharing yang firman yang ingin saya sampaikan. Kita sebentar lagi akan masuk ke dalam perjamuan kudus, namun sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan untuk istri saya bisa sharing tentang bagaimana salib Tuhan bekerja di dalam hidup dia.
Saya sudah bersama istri saya selama kurang lebih 11 tahun dan kami sudah dikaruniai 2 anak sampai saat ini, dan saya sangat semangat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saat ini saya sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa sharing bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Dulu saya putus kuliah untuk mencari uang. Saya berpikir saya harus bekerja dan mencari uang untuk bisa membantu orang tua saya. Karena saya berpikir bahwa uang menjadi sumber utama yang ada dalam masalah keluarga saya. Kemudian setelah saya menikah, saya dan suami bekerja bersama-sama. Lalu kami mencoba berbagai macam usaha. Dan kemudian saya melihat lagi bahwa uang menjadi sumber utama dalam keluarga saya. Sumber utama masalah dalam keluarga saya. Sama seperti apa yang orang tua saya dulu alami. Saya dan suami mencoba berbagai macam usaha. Lalu kami setelah gagal berulang kali, akhirnya kami mencoba satu usaha lagi dengan membuka rumah makan. Kami bersama-sama mencoba berbagai cara untuk bisa meningkatkan penjualan. Kami fokus bagaimana caranya mendapatkan target yang kami inginkan. Kami berulang kali melakukan banyak inovasi produk yang kami usahakan. Tetapi saya mulai merasa capek karena hubungan pernikahan saya dengan suami ikut terkena dampaknya. Kami mengalami banyak perdebatan dan ketidaksepakatan dalam kami mengelola usaha. Dan di situ, setelah itu usaha kami gulung tikar setelah 4 tahun kami buka. Saya merasa putus asa. Saya bingung, apakah hidup saya selamanya akan seperti ini? Apakah saya akan terus terbelenggu, khawatir dengan uang? Apakah saya bisa sukacita dalam hidup ini? Tapi jika saya tidak punya uang, bagaimana saya bisa sukacita? Dan apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana? Apa yang saya mau dalam hidup ini? Saya begitu banyak merenung dan berpikir, bagaimana caranya untuk saya bisa bebas dari semua ini? Tapi sangat bersyukur di tahun 2016, saya dan suami memutuskan untuk mulai belajar firman Tuhan. Saya semakin banyak dibukakan dan melihat bahwa Tuhan ternyata sebenarnya selama ini sudah bekerja di dalam hidup saya. Dan saya belajar selama kebutuhan utama saya terpenuhi, di situ sudah cukup. Dan saya sangat bersyukur menyadari bahwa Tuhan selama ini sudah mencukupkan hidup saya. Saya sangat bersyukur melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya satu demi satu. Saya bisa terbebas dari belenggu duniawi yang saya rasakan. Saya terbebas dari jeratan impian-impian duniawi yang selama ini membelenggu saya. Saya tidak lagi merasa khawatir, dan saya bisa merasa sukacita di dalam Tuhan. Ketika saya dan suami bisa merasakan rasa syukur yang begitu meluap-luap, hal ini membuat kami ingin bisa melayani Tuhan jauh lebih banyak lagi. Saya mau encourage saudara-saudari sekalian untuk kita bisa selalu fokus pada salib Kristus. Untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bahwa kita bisa melepaskan semua kekhawatiran kita kepada Dia. Bahwa Dia yang akan mengkontrol semuanya di dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup taat, melewati firman-Nya, dan mau melewati proses pemurnian yang diberikan kepada kita tidak lagi merasa khawatir. Dan inilah yang menjadi sukacita untuk kita semua sebagai murid-murid-Nya. Ketika kita bisa merasakan bahwa Dia adalah Allah kita yang hidup, yang bekerja untuk kita semua dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi khawatir dengan semua yang terjadi dalam hidup kita, karena kita adalah milik-Nya. Demikian sharing dari saya ucapkan terima kasih. Jemaat, tiba waktunya untuk kita masuk ke perjamuan kudus.
Saya mempersilahkan untuk brother sister bisa mempersiapkan roti dan anggur. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita bisa sambil menyiapkan hati kita. Saya akan bacakan untuk kita dari buku 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti kita. Kita siapkan cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini. Kalau kami boleh hari ini Tuhan, kami belajar lagi dari firman-Mu Tuhan. Kami hari ini bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa belajar pengenalan kami akan diri-Mu Tuhan. Itu adalah satu keuntungan untuk kami sebagai seorang Kristen Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai detik ini Tuhan, Engkau masih terus berikan kami kesempatan untuk kami bisa belajar Tuhan, untuk kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Dan hari ini kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa untuk melakukan perjamuan bersama-sama Tuhan, untuk kami bisa makan roti dan anggur Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan, udah berapa banyak perjamuan yang kami lewati Tuhan, dan berapa banyak lagi perjamuan ada di depan sana Tuhan, yang akan kami lalui lagi Tuhan bersama dengan Engkau. Tapi lebih daripada itu semua Tuhan, kami berdoa untuk kiranya Engkau bantu hati kami Tuhan, berikan kami hati yang lembut, yang siap dibentuk Tuhan, yang siap untuk menerima setiap proses pemurnian yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan, yang sudah Engkau sediakan. Bantu kami agar kami bisa terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan, sehingga kami tidak lagi dihakimi oleh dunia ini Tuhan, kami tidak lagi dipenjara oleh dunia ini Tuhan, melainkan kami bisa menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang begitu efektif Tuhan, murid-murid yang begitu bertumbuh, begitu bersinar Tuhan, murid-murid yang menjadi terang dunia dan juga garam dunia Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus yang pimpin dan sertai hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa, di mana kita harus terus fokus hanya kepada Tuhan saja. Kita akan memberikan persembahan, siapkan hati kita untuk memberi, dan kita akan angkat pujian. Adalah tempat yang lebih terang. Adalah tempat yang lebih terang. Sama-sama katakan. Adalah tempat yang lebih terang, meski jauh tertampakkan iman, Bapakku menanti di sana, bagiku tempat yang tersedia. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergema bersama umat
Pujimu dengan suara indah, senanglah datang hidup kekal. Tak gentar, tak ketika susah. Semua ya raga. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergema bersama umatnya di sana. Betapa besar kasih Allah. Betapa besar kasih Allah, hingga diberi anak tungganya, bahagia mengalir selamanya. Selamanya yang ku puji Allah. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergema bersama umatnya. Katakan sama-sama pada hari itu. Pada hari itu bersama umatnya di sana, amatlah bergema bersama umatnya di sana. Amatlah bergema bersama umatnya di sana. Yeah. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas setiap firman yang Kau taburkan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab Engkau begitu hidup, begitu nyata Tuhan dalam hidup kami. Bila Tuhan firman yang taburkan, yang disampaikan oleh saudara kita Adit Tuhan, dapat membantu kami Tuhan, untuk lebih jelas lagi melihat Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, berdoa Tuhan, untuk setiap yang sakit Tuhan, terutama untuk pada situasi ini Tuhan, situasi yang tidak mudah. Mungkin kami terikat dengan masalah keuangan. Mungkin kami terikat Tuhan dengan masalah komunikasi. Mungkin kami terikat dengan masalah-masalah yang timbul Tuhan pada saat ini. Kembali lagi Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, hanya Engkau sajalah Tuhan yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang membukakan jalan buat kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hanya kuasa Engkau Tuhan yang dapat memulihkan setiap dari kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka juga Tuhan. Engkau berikan hikmat pada mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa untuk berhikmat Tuhan, dalam memberikan solusi yang terbaik, memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan situasi COVID pada saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat, untuk setiap yang mendengarkan firman Engkau Tuhan, dapat kami lakukan Tuhan, tidak hanya untuk diri kami saja, tapi kami juga Tuhan dapat menyebarkan kabar baik ini ke setiap orang yang kami temui, ke setiap orang yang kami jumpai di online Tuhan. Biar hanya Engkau saja yang dipermuliakan dan dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan.
takut bahaya.